Jadi bacaan kita malam hari ini kitab Maraqil Ubudiyah yang pakai PDF nomornya 42, yang pakai kitab nomornya 11. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Adabul lubsi, adab berpakaian. Jadi begitu kita habis bangun tidur, kita langsung pakai baju. Jangan keluar meleding. Adab berpakaian. Fa idza labista thiyabaka fanwi bihi ay al-lubsi imtitala amrillahi ta'ala al-waridi fi satri auratika. Fa'idha, maka apabila labista, kamu mengenakan thiyabaka, pakaianmu, fanwi bihi, maka niatkan dengannya, ay al-lubsi, artinya dalam mengenakan pakaian itu, imtitala amrillahi ta'ala, menjalankan perintah Allah Ta'ala, al-warida, yang datang, fi satri auratika, dalam menutup auratmu. Kalau kita mau pakai pakaian, niatin pakai pakaian itu untuk menjalankan perintah Allah dalam rangka menutup aurat. Makanya kalau niatnya untuk menutup aurat, nggak pakai, cara pakaiannya ngikutin tren mode yang sedang viral gitu. Karena sekarang kebanyakan cara pakaiannya cuma sekedar ngikutin yang lagi viral, yang lagi rame, ujung-ujungnya biar kata itu kebuka auratnya, dia pakai. Karena niatnya bukan dalam rangka menutup aurat. Hah? Iya, biar keren. Jadi ngapain aja kita pakai baju, pakai celana, niatnya untuk menjalankan perintah Allah, niatnya untuk menutup aurat. Ya kalau kayak bocah kan karena sekedar make doang, ujung-ujungnya pakai celana pendek keluar rumah jadi aja gitu. Jadi mengenakan pakaiannya bukan dalam rangka menutup aurat. Gimana Pak Guru? Jelas tuh Pak? Wahdar ayakuna, apa? Ada yang ngomong? Wahdar ayakuna qasduka min lubsi libasika mura'atal khalqi fatah saro ay fatah laka. Wahdar, dan waspadalah, ayakuna qasduka, bahwa keadaan niatanmu, min lubsi libasika, dari mengenakan pakaianmu, mura'atal khalqi, untuk dipandang orang lain, untuk pamer kepada orang lain. Fatah saro, maka kamu akan merugi, ay fatah laka,
artinya kamu akan celaka. Gitu. Udah. Ya jangan sampai kita pakai baju, pakai jas, tujuannya niatannya biar ditanya, itu jas cakep amat itu, jahit di mana, begitu. Yang pakai jasnya boleh-boleh aja, yang penting niatnya jangan buat pamer gitu, jangan tujuannya biar ditanya. Apa? Dingin. Ya, iya emang. Ya kalau orang yang nanya sih nggak jadi masalah. Yang penting niatan kita bukan bugono gitu. Yang penting kitanya, niatannya jangan seperti itu. Karena pengen pamer, pengen dipuji, pengen disanjung. Sengaja pakai baju yang kancingnya banyak biar ditanya gitu. Apa? Apa? Ya kan ditanya, itu kancing gede-gede amat. Itu masih mending di rumah ada yang segede gini nih gitu. Biar ditanya. Apa? Pak Guru? Udah jelas ya? Amma law qasatta bilubsit tiyabi wan na'li wa nahwi dzalika an yakuna laka ta'zimun indan nasi aw mahabbatun indal masyayikhi wal a'immati litatamakkana min ta'yidi madhhabi ahlil haqqi wa nashril ilmi wa haddin nasi alal ibadati la li syarafi nafsika min haitu hiya wala li dunya tanaluha lasoro dalikal amru khairan wasoro fi hukmi a'malil akhirati li'anna hadhihi niyatun mahmudatun la yadkhulu syai'un minha fi babir riya'i idil maqsudu min dzalika amrul akhirati bil haqiqati kama qalahul Ghazali. Udah. Amma law qasadta, adapun jika kamu berniat bilubsit tiyabi dengan mengenakan pakaian wan na'li dan sendal, beli sendal cakep mereka Nyekerman gitu. Hah? Sendal kulit. Ya, kagak pakai pisang. Nah, kalau dulu bocah sepatunya sepatu ATT. Bata. Yang belakangnya bisa nyala itu sepatunya. Wanakli dan sendal, wanahwi dzalika dan yang lain sebagainya. Ini bukan cuma pakaian ya. Apa aja nih kalau kita pakai motor, pakai mobil, pakai bini, lain lagi tuh. Gitu. Pakai motor, pakai mobil, apapun yang kita kenakan di badan kita atau kita pakai buat bepergian, ayakuna laka ta'zimun indan nasi, agar keadaanmu mendapatkan penghormatan di hadapan manusia, ayakuna laka, bahwa keadaan dirimu mendapatkan penghormatan, takzimun penghormatan,
indan nasi di hadapan manusia, au mahabbatun indal masyayikhi wal a'immati, atau karena cinta kepada para masyayikh dan para imam, kepada para masyayikh dan para imam, para guru, para kiai, para alim ulama. Litatamakkana min ta'yidi madhabi ahlil haqqi, agar kamu memungkinkan, litatamakkana agar kamu memungkinkan, atau agar kamu bisa minta ta'yidi madhabi ahlil haqqi, dari menolong mazhab ahlul haq, orang-orang yang benar dan lurus, wa nashril ilmi, dan menyebarkan ilmu, wa haddin nasi alal ibadati, dan mendorong masyarakat untuk beribadah. Jadi kalau kita niat pakai pakaian atau hal apapun itu dengan niatan agar kita diberikan penghormatan, atau karena kita cinta sama masyayikh dan para imam, sehingga dengan mereka menghormati kita, kita bisa menolong agamanya Allah gitu. Karena kita dihormatin sama orang-orang di sekitar kita, akhirnya kita ajak ngaji pada ngikut gitu. Kami minta di madhabi ahlil haq. Begitu dia ngerjain maksiat, kita tegur, mereka ngikutin untuk menghentikan kemaksiatannya. Itu namanya minta di madhabi ahlil haq. Apa ngerti? Bang emak kemana-mana naik mobil Fortuner. Amin. Amin ya, ngono. Amin, yang naik Fortuner mah sini belum ada. Gitu. Tujuannya biar orang-orang jadinya menghormati kita, sehingga kalau nanti kita ajak ngaji pada ngikut gitu. Sehingga kalau kita ajak jamaah pada ngikut. Kalau kita ajak buat menegakkan kebenaran di kampung kita pada ngikut. Itu namanya minta di madhabi ahlil haq, mendukung atau menolong madhab ahlil haq, dan nashril ilmi, menyebarkan ilmu. Karena dilihatnya kita naik pakaian kita necis, rapi, ganteng, motor kita cakep, mobil kita cakep, kan orang-orang pada nanya, lu ngaji di mana sih gitu. Apa guru? Sehingga mereka mau belajar ilmu gitu. Itu tujuannya tuh. Dan mendorong orang-orang untuk beribadah. La li syarafi nafsika, bukan sekedar karena kemuliaan dirimu, min haitsu hiya, yang bersumber dari keinginannya, wala lidunya tanaluha, dan juga bukan karena harta yang ingin dia dapatkan. La soro dalikal amru khairon, maka jadinya niatan-niatan seperti itu bernilai baik. Kalau kita pakai pakaian rapih, jas, naik motor yang cakep, yang mahal, naik mobil yang mahal, niatnya biar kita dihormatin orang, sehingga kita gampang untuk ngarahin orang beribadah, itulah soro dalikal amru khairon, jadinya itu bernilai baik gitu. Jangan mentang-mentang romana belajar tasawuf, belajar ilmu agama pada kutle-kutle begitu penampilannya. Motor gue udah 13 suaranya kan gitu. Tawadu. Gitu. Gitu. Karena motor sama engkong, tuan engkong, tuan motor gitu.
Nah, kalau niatannya agar orang-orang menghormati kita sehingga kita lebih mudah untuk mendorong mereka beribadah, la soro dalikal amru khairan, itu jadi bernilai baik. Wa soro fi hukmi a'malil akhirati, dan jadilah perbuatan itu masuk ke dalam hukum perbuatan akhirat. Jadinya bernilai akhirat. Ketika kita beli mobil cakep atau beli motor cakep, beli jas yang cakep, niatannya untuk mendorong orang-orang agar orang-orang tergerak untuk beribadah, maka kita beli mobilnya dapat pahala gitu. Karena termasuk fi hukmi a'malil akhirat, masuk ke dalam hukum perbuatan akhirat gitu. Maka tergantung niatnya lagi-lagi. Kalau beli mobilnya niatnya buat pamer, ya dosa. Kalau niatnya buat agar orang-orang terdorong untuk mengerjakan kebaikan, ya pahala. Fi hukmi a'malil akhirat. Apa mau nambahin? Cukup. Oke, nambahin nggak? Kalau pakai itu sanuduk. Hah? Sanuduknya apa ya? Apanya? Sanuduknya kan. Bisa. Bisa. Ketika di lemari kita ada pakaian yang 40 hari kagak kita pakai-pakai, ntar dia nuntut di akhirat, ya Allah saya disimpan doang tapi kagak dipakai-pakai gitu. Orang mah kalau kagak dipakai dikasih orang bisa manfaat gitu, ini mah disimpan doang 40 hari. Dirayapin gitu. Pakai pakaian yang cakep, yang necis, pakai jas, pakai sorban, pakai sarung BHS yang mahal. Tujuannya biar orang-orang tergerak untuk ngerjain kebaikan. Jangan ngaji di sono, genengan rezekinya gampang rumahnya gitu. Kan orang kampung kita mah niatnya itu dulu. Ya minimal dia mau ngaji dulu meskipun niatannya masih bugono gitu. Tapi minimal dia mau ngaji dulu dan mau mengerjakan ibadah dulu meskipun niatannya masih kesana. Kan kalau bisa misalkan kita ngajak teman kita, udah ntar masalah kopi rokok gampang di sana banyak. Bukan beliin, bukan. Iya, kita ngajak ngaji teman-teman kita ongkosin sarang 50 gitu. Dia sarangnya kita 50-nya gitu. Nggak jadi masalah. Itu kalau niatnya untuk agar mereka tergerak untuk ibadah, apa yang kita kerjakan itu masuk fi hukmi a'malil akhir. Masuk ke dalam hukum perbuatan akhir. Dan akhirnya bernilai pahala. Gitu. Jadi jangan mentang-mentang romana ngaji tasawuf kagak boleh punya pakaian bagus pisan, kagak boleh punya motor cakep pisan, kagak boleh punya mobil cakep pisan. Malah diperintahin, yang penting niatnya lurus. Gitu. Ini ingetin saya nggak pakai jam ini soalnya. Li'anna hadhihi niyatun mahmudatun, karena bahwasanya ini merupakan niat yang terpuji. Jatuhnya malah niat yang terpuji. Kalau kita punya niatan seperti itu, ketika pakai pakaian yang mewah, pakai motor yang cakep, pakai sendal. Nah, tuan saya itu sendalnya bertaburkan intan mutiara, intan berlian. Sendalnya doang. Kalau kita sampai bini kita kagak persiasan pisan gitu. Polos, jarinya polos. Gelang kagak, kalung kagak, anting kagak. Waduh. Disimpan di akhirat. Doli anna hadhihi niyatun mahmudatun, karena hal ini merupakan niat yang terpuji. La yadkhulu syai'un minha fi babir riya'i, tidak masuk sedikit pun darinya ke dalam bab riya.
Kalau kita niatnya untuk mendorong orang lain beribadah, untuk menyebarkan ilmu, untuk menolong mazhab ahlul haq, itu tidak termasuk riya. Gitu. La yadkhulu syai'un minha fi babir riya. Gitu Bang Injon. Jangan sampai mentang-mentang rumahnya kita diajarin zuhud, semua serba kuplek. Baju kuplek, sarung kuplek. Ya nah. Iya pada ngelinting, udah pada keriting gitu. Dompetnya kuplek. Sekalinya dompet tebel, ATM mulu. Idzal maqsudu min dzalika amrul akhirati bil haqiqat. Karena tujuan dari itu semua, dari niat yang seperti itu, min dzalika, dari niat yang seperti itu, amrul akhirati, yaitu permasalahan yang berkaitan dengan akhirat, bil haqiqati, secara hakiki. Kama qalahul Ghazali, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali. Jadi nggak jadi masalah tuh. Bangun rumah yang gede, yang mewah, tujuannya biar orang-orang mandang kita, menghormati kita, dan akhirnya kita gerakkan untuk kebaikan, mereka pada ngikut. Ya kan kayak begini kan, masjid kelompok sono ada AC-nya, dan kita kipas gue udah pada mati kan. Ujung-ujung mereka ngikut zamannya di masjid kelompok sono kan gitu. Yang dinginan, yang enak kan pulusnya gitu. Dan musola kita syukur-syukur ada yang jamaah subuh makan gitu. Isya gelap, subuh gelap gitu. Digabung. Udah tuh. Gak jadi masalah tuh ya. Yang penting niatnya lurus, niatnya lempeng gitu. Yang penting itu. Dan jangan buat pamer, tapi niatnya untuk mendorong orang-orang mau beribadah. Itu niatnya. Itu Pak Hendra ya. Gitu. Beli motor yang cakep, yang mahal. Gitu. Apa Ninja 1000 cc, beli. Gitu. Mobil yang cakep, beli. Tapi niatannya yang lurus gitu. Gak jadi masalah tuh. Tadi di awal bilub setiabi wa na'li wa nahwi dzalika. Pakaian, sendal atau yang lain sebagainya. Gitu. Wa nahwi dzalika. Asal niatannya untuk menggerakkan masyarakat, menggerakkan orang-orang untuk mau ibadah. Wa qala ba'duhum wa yambagi ayyakunal ulama'u wa talibul ilmi fi zamanina hadza ahsana tiyaban wa a'zama imamatan wa awsa'a akmaman minal juhala'i ay liyakunal ilmu qawiyan aziman. Kama qala Abu Hanifata li ashabihi azimu ama imakum wa wassi'u akmamakum li alla yastakhiffan nasu bil ilmi wa ahlihi. Wa qala ba'duhum, dan berkata oleh sebagian ulama, wa yang bagi, dan sebaiknya ayyakunal ulama'u, bahwa keadaan ulama, wa talibul ilmi, dan orang-orang yang belajar. Ya kita nih, talibul ilmi, orang-orang yang belajar. Sebaiknya bahwa keadaan para ulama dan orang-orang yang belajar, orang-orang yang mencari ilmu, fi zamanina, di zaman kita sekarang, artinya kan di zaman kitab ini disusun gitu. Di zaman kita sekarang, hadza
ahsana tiyaban, yang paling bagus pakaiannya. Sebaiknya keadaan para ulama dan orang-orang yang mencari ilmu di zaman kita sekarang ini, ahsana tiyaban, yang paling bagus pakaiannya. Ya, jangan apa santri atau kayak jamaah ngaji, pecinya udah pada bule, gitu. Bajunya udah pada kucel, kumel. Jangan sampai sarungnya boro-boro, BHS, Atlas. Pada keriting gitu. Jangan sampai tuh orang-orang yang belajar pakaiannya begitu, lusuh kelihatannya. Kudunya yang paling cakep, yang paling mahal beli. Jas jahit yang paling mahal. Hah? Iya pakai jas. Kudunya begitu. Motornya yang paling cakep, yang belajar kudunya. Parkir di depan PCX semua, NMAX semua. Gitu. Jadi mah parkir di tempat ngaji di majelis semester tahun 2000 lagi semester. Gitu. Ahsana tiyaban, yang paling bagus pakaian, harusnya tuh sebaiknya. Wa a'zoma imamatan, yang paling gede imamahnya. Sudah banjip. Banjip itu gede lagi. Jadi kiasan artinya pakai pakaiannya yang paling cakep gitu. Paling besar imamahnya, paling lebar imamahnya. Pakai dasi, pakai jas, pakai sorban gitu. Jumatan yang apa? Apa? Gitu. Wa ausa'a aknaman, dan yang paling luas lengan bajunya. Kalau dulu kan kalau pakai lengan baju yang apa diginin tangannya masuk dua-duanya, saking lebarnya kayak biksu. Iya. Iya biar ngantongin kacang kan gitu. Ya artinya kiasan ya, lagi-lagi ya. Pokoknya pakaiannya yang paling cakep, yang paling rapi, yang paling bagus. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Pakai perhiasan kalian yang paling indah ketika kalian datang ke masjid. Ketika kalian mengerjakan sholat atau hadir ke majelis ilmu. Pakai yang paling cakep. Ini mah asal buat kondangan, yang mahal bajunya, begitu ngaji yang paling kuple. Peci gue udah setahun kagak cuci-cuci gitu. Apa? Kalau dicuci rusak ya. Gitu tuh. Minal juhalai, dibanding orang-orang bodoh, dibanding orang-orang jahil. Jangan sampai yang pakaiannya lebih bagus malah orang-orang bodoh. Ini yang tukang ngaji malah pakaiannya kuple-kuple, mukanya kusut-kusut. Bukan kaya lagi. Ahsana tiyaban wa a'zoma imamatan wa ausa'a aknaman minal juhala. Harusnya para ulama dan orang yang mencari ilmu di zaman kita sekarang ini, yang paling cakep bajunya, paling besar imamahnya, dan paling luas lengan bajunya dibanding orang-orang jahil. Ay liyakunal ilmu qawiyan aziman. Artinya agar keadaan ilmu itu menjadi kuat dan agung. Jadi jangan sampai orang kagak pada mau ngaji gara-gara ngelihat jamaah yang ngaji pada kuple. Oh dia gedengan ngaji mulu, masih miskin-miskin juga begitu. Hidup rumahnya pada susah kan gitu. Jangan sampai jadi kayak gitu. Jadi orang yang punya ilmu malah lemah dan malah hina. Makanya kudunya yang ulama atau yang nyari ilmu kayak kita ini,
paling kokoh ekonominya, biar bisa beli baju cakep, biar bisa beli motor cakep, biar bisa beli mobil cakep, untuk menunjukkan bahwa ilmu itu kuat dan agung. Tujuannya itu bukan buat pamer, bukan. Lempengan ini Mang Haji Amin lagi ada contohnya gitu. Yang punya Fortuner dia doang. Masukin besok ke musola. Betul tuh. Bahwa orang Islam itu, orang yang rajin ngaji itu nggak susah, nggak sulit, nggak hina, gitu. Kuat. Iya kan, paling heboh dandanannya kan, emas kanan kiri, belum yang di lengan. Gitu. Asal apa aja beli baju baru, gitu. Ya udah ngamalin. Nah, tinggal kita ada ini. Kama qala Abu Hanifah, sebagaimana yang dikatakan, sebagaimana berkata oleh Imam Abu Hanifah li ashabihi kepada para sahabatnya, azimu ama imakum, bikin gede imamah kalian, sorban kalian, wa wasi'u akmamakum, dan bikin luas lengan baju kalian, li alla yastakhiffan nasu bil ilmi wa ahlihi, li alla yastakhiffan nasu, agar tidak meremehkan oleh masyarakat, li alla agar tidak yastakhiffa meremehkan an-nasu oleh masyarakat, bil ilmi wa ahlihi dengan ilmu dan orang-orang yang memilikinya. Gitu. Jangan sampai orang-orang alim malah dipandang hina karena pakaiannya serba lusuh. Gitu. Pakai pakaian yang paling bagus, yang paling cakep. Beli motor yang paling cakep. Asal tahlilan, soalnya udah gobrek. Apa? Suara tukang getuk. Soalnya asal tahlilan, asal karaoke, soalnya cakep banget. Gitu. Masa kita kalah? Bukan ngatain ini kayak bukan. Kan ngatain ini lagi. Ini suaranya kayak salon tukang getuk. Ya, jangan sampai kita kayak begitu, sehingga ilmu itu dipandang rendah dan dipandang hina. Dikit lagi ya. Wa an Sa'id bin Malik bin Sinan, untung bukan Sanin. Untung bukan Sunan. Terus menginjil banyak Sanin lagi, Sanin. Wa an Sa'id bin Malik bin Sinan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza labisa tauban komison au ridaan au imamatan yaqulu Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu. Itu doanya, doa pakai pakaian. Wa an Sa'id, dan dari Imam Sa'id bin Malik bin Sinan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam karena biasanya idza labisa tauban, apabila mengenakan pakaian, komison au ridaan au imamatan, baik itu gamis atau selendang atau imamah atau sorban, yaqulu, beliau mengucapkan, Allahumma, ya Allah, inni as'aluka, sesungguhnya aku memohon kepadamu, min khairihi, dari kebaikan pakaian yang aku pakai, dari kebaikannya, wa khairi ma huwa lahu, dan kebaikan tujuan untuk apa dia diciptakan, wa khairi ma huwa lahu, dan kebaikan apa yang ada baginya, artinya kebaikan saat dia diciptakan, apa yang ada baginya. Wa a'udzu bika min syarrihi, dan aku berlindung kepadamu, min syarrihi, dari keburukannya, keburukan pakaian yang kita kenakan,
wa syarri ma huwa lahu, dan keburukan apa yang ada baginya. Itu doanya. Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu. Doa pakai baju, pakai pakaian. Kalau pakai bini lain niatnya, ngenyon. Wa an Mu'ad bin Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari sahabat Mu'az bin Anas, sahabat Imam Mu'az bin Anas, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, man labisa tauban jadidan, orang yang mengenakan pakaian baru, man labisa, orang yang mengenakan tauban jadidan, pakaian yang baru, faqala, maka hendaknya dia berkata, alhamdulillahilladzi kasani hada, segala puji bagi Allah yang telah memakaikan kepadaku pakaian ini. Kasani, segala puji milik Allah yang telah mengenakan kepadaku pakaian ini. Artinya bahwa baju kita ini pun diberikan oleh Allah, anugerah dari Allah. Kalau kita nggak digerakin buat beli baju itu oleh Allah, nggak akan kita beli. Wa razaqanihi, dan memberikannya kepadaku dan menganugerahkannya kepadaku. Wa razaqanihi, dan menganugerahkannya kepadaku. Ini menanamkan tauhid ya. Kita harus meyakini bahwa apapun yang kita punya di rumah, baik itu pakaian, motor, mobil, segala macam perhiasan, itu semuanya merupakan anugerah dari Allah. Bukan karena kita yang mampu beli, bukan karena kita yang bisa beli gitu. Tapi warazaqanihi, itu semua karena dianugerahkan oleh Allah buat kita. Min ghairi haulim minni, tanpa adanya daya dariku sedikit pun. Min ghairi, tanpa adanya haulin minni, daya sedikit pun dariku. Wala quwatin, dan tanpa adanya kekuatan. Kalau pakai baju baru, baca doanya ini. Cuma kita pakai baju yang dibaca doanya ini. Padahal baju udah lama, itu tahun lalu. Masih mending itu mah ya, kagak baca pisan ini mah kan. Kagak baca doa pisan. Ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi. Orang yang membaca doa ini saat mengenakan pakaian, ghafarallahu lahu, Allah akan mengampuni lahu baginya, mengampuni oleh Allah baginya, ma taqaddama, apa yang terdahulu, min dzambihi, dari dosa-dosanya. Kalau kita baca doa ini ketika kita pakai pakaian, maka dosa-dosa kita yang pernah kita kerjakan diampuni oleh Allah. Sampai pakai pakaiannya pun itu menghapuskan dosa. Apalagi kalau tadi niatnya untuk mengajak orang-orang mau beribadah. Udahnya dosanya dihapus, dari pakai pakaiannya pun dia dapat pahala. Double jadinya. Dah, cukup ya? 10:30 lewat. Sebelum saya tutup, Kiai kali namanya enggak? Cukup. Kiai kali? Enggak. Pak Guru? Bang Sani kali? Bang Sani. Bang Mi? Enggak. Bang Sani kali? Enggak. Dengar teh? Cukup. Dah. Pak Hendra kali, Pak Hendra? Pak Hendra apa Pak Tirta? Sama aja ya. Kita hadiahkan pahala talim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihi niyyah, al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wallahu a'lam bishawab walhamdulillahi rabbil alamin.